ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian yang kedua, dari pintu pokok yang memasukkan ke dalam sorga. Dan ini dalam hal yang kedua ini terdapat di dalamnya pintu-pintu sorga yang banyak sekali. Tidak ada batasannya. Yang kedua ini namanya pintu keimanan. Pintu tauhid. Keimanan dan tauhid. Sebab dua hal ini itu adalah pokok dakwah para nabi dan para rasul. Setiap nabi yang Allah utus adalah untuk hal ini. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya para rasul ini menyerukan kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadits Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya ilmu. Perhatikan ya syarat ilmu tadi. Dia punya ilmu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Baik. Karena itulah segala hal yang terkait dengan memurnikan ibadah kepada Allah, terkait dengan tauhid, terkait dengan keimanan, tidak berbuat kesyirikan, maka itu telah dijelaskan sebagai pintu-pintu yang mengantar ke surga dengan berbagai bentuknya. Orang yang mati dalam keadaan dia punya ilmu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah ghaira syakkin fihima fabashshirhu bil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan saya adalah Rasul Allah, dia tidak ragu di dalamnya, beri kabar gembira dia dengan sorga. Dengan tauhid inilah dia akan mendapatkan husnul khatimah, mati yang baik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Bagaimanapun besarnya dosa pada hari kiamat, kalau dia menghadap kepada Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak berbuat kesyirikan terhadap Allah sama sekali, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Apakah dia langsung masuk, diampuni dosanya, ataukah dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar dosanya? Setelah habis semuanya dosanya, pasti dia akan dimasukkan ke surga. Itu orang yang bertauhid. Dan ini syarat mutlak siapa yang ingin masuk ke dalam surga. Sebagaimana kalau dia mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka itu adalah pintu yang membawanya ke surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahida, 100 kecuali satu. Man ahsaha, dalam sebuah riwayat man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya dengan detail, dalam sebagian riwayat siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Jadi dia punya ilmu tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Dia pelajari
dia pahami maknanya, dia hafalkan, dia imami kandungannya, Allah jamin, Nabinya tegaskan, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Sebagaimana keimanan dan tauhid inilah yang menyebabkan seseorang itu diselamatkan di alam kubur dan diselamatkan kelak di kemudian hari. Karena pada hari kiamat jangan ada yang pernah menyangka dirinya bisa lepas dari pertanyaan Allah. Allah akan bertanya kepada kita semua, seluruh makhluk jin maupun manusia, salih maupun tidak salih. Karena Allah menegaskan dengan sumpah di dalam Al-Quran, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ini ada dua pertanyaan. Apa yang mereka ibadahi? Kalau mereka berbuat kesyirikan ditanya, mana sekutu kalian? Terus yang kedua dia akan ditanya, amma ajabu bihil mursalin. Bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul. Iya. Jadi kalau dipenuhi syarat ini, keimanan dan tauhid, maka ini adalah hal yang besar. Di dalam tauhid itu terdapat berbagai macam pembahasan. Ada namanya rasa takut, ada namanya rasa cinta kepada Allah, ada namanya rasa harapan, ada namanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ada namanya tawakal, ada namanya inabah, ada yang namanya istighfar, dia selalu bertobat kepada Allah. Berbagai bentuk tauhid itu adalah pintu-pintu yang mengantar ke surga. Dia punya rasa takut kepada Allah. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, atau dia takut berdiri menghadapi hari dia berdiri depan Allah, maka dia akan dapat dua surga. Diberikan untuknya dua surga. Iya. Dan ini sebagian dari pembahasan keimanan dan tauhid. Pintu pokok yang memasukkan ke dalam surga. Karena itu patut untuk dipelajari. Dan ini pembahasan panjang. Perlu diuraikan dengan panjang lebar. Dan seorang itu perlu mempelajarinya. Sebab kita ini ada kewajiban. Di dalam hidup ini kita ada kewajiban. Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Kita ada kewajiban belajar supaya bisa menjawab, supaya bisa bersyahadat la ilaha illallah di sakaratul maut. Bagaimana dia mau bersyahadat la ilaha illallah di sakaratul maut? Kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, dia tidak tahu apa artinya. Bagaimana dia mau bersyahadat la ilaha illallah? Kalau diartikan ayat lakum dinukum waliyadin, artinya agama itu semua sama. Itu artinya tidak paham la ilaha illallah. Iya. Maka itu la ilaha illallah ada kandungannya, ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Itu perlu dipelajari. Bagaimana tergambar seorang bisa mengucapkannya di sakaratul maut sedangkan dia tidak memahami maknanya. Dan kita ada kewajiban belajar. Ada pertanyaan di alam kubur para malaikat. 3 pertanyaan. Itu dijawab dengan ilmu. Yang bisa menjawabnya orang yang mempelajarinya dan mengamalkannya di kehidupan dunia. Karena itu ada orang yang ditanya, dia menjawab apa? Ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, berucap sesuatu, saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Ikut-ikutan tidak bermanfaat di alam kubur. Harus dia belajar. Ini kadar kewajiban pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipelajari dari guru. Banyak dari tokoh-tokoh agama di tengah kita. Kita hidup di tengah kaum muslimin. Kita hidup di tengah orang-orang yang berilmu.
Harusnya ada yang mengajari. Kita bisa mempelajarinya. Apalagi di masa sekarang ini. Ya, banyak kemudahan-kemudahan. Seorang yang ingin belajar misalnya apa makna la ilaha illallah. Ya, dia bisa lihat pelajaran-pelajaran guru-guru yang mengajarkan tafsir la ilaha illallah. Dia ingin belajar bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Dia bisa pelajari. Ada buku panduan untuk mempelajari 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Dia ingin tahu apa itu tauhid, ada pelajaran tentang tauhid. Iya, semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Jadi pada hari kiamat jangan ada yang menyangka bahwa dirinya bisa beralasan, bisa berudzur. Jangan sampai ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia masih berpikir, wah ini Munkar dan Nakir kita bisa atur damai. Ya. Oh Munkar dan Nakir saya sekarang belum siap. Ya. Tolong kalau saudara saya datang biar dia jawab saja mewakili saya. Itu tidak ada ceritanya. Ini kewajiban terhadap diri sendiri. Kalau kita menelantarkan kesempatan ini pintu besar. Pintu pokok. Bahkan syarat masuknya surga. Yang harus kita penuhi.